Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester PAI 3 yaitu Ma'rifatullah. Pokok pembahasannya Ma'rifatullah yaitu yang pertama ada ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua ada at-thoriq ila Ma'rifatullah, yang ketiga ada al-mawani fi Ma'rifatullah, yang keempat ada al-adilah ala wujudillah. Yang pertama yaitu ahamiyatu Ma'rifatullah. Allah sang pencipta Allah Rabbul Alamin, al-maudu atau pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rob artinya yang mempunyai atau pemilik, sedangkan alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam yaitu tumbuhan, binatang, manusia, dan lain-lain. Allah berfirman Quran Surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 36. Artinya, maka bagi Allah lah segala puji Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Dalil-dalil yang kuat tentang ahamiyatu Ma'rifatullah, yang pertama ada dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Yang kedua ada dalil akli, yaitu akal atau logika. Yang ketiga yaitu dalil fitri atau fitrah atau naluri atau sunatullah. Ma'rifatullah akan menumbuhkan atsimar di dalam jiwa yang menimbulkan iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Pertama ada Al-Hurriyah atau kemerdekaan, Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua ada At-Tumanina atau ketenangan, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga ada Al-Barakat atau keberkahan, Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang keempat ada Ahayatul Thayyiban atau kehidupan yang baik, Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kelima ada Dukhulul Jannah, Quran Surat Yunus ayat 25-26. Dan yang terakhir ada Mardatillah atau keridhaan Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Materi yang kedua yaitu at-thoriq ila Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Imam Al-Ghazali memberikan kesimpulan bahwa ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia Allah, dan Allah mengetahui peraturan-peraturan tentang segala yang ada. Adapun jalan menuju pengenalan terhadap Allah SWT adalah yang pertama melalui ayat Allah SWT. Ada ayat Qauliyah, Quran Surat At-Tin ayat 1-5. Selanjutnya ayat Kauniyah, Quran Surat Fussilat ayat 53 dan Ali Imran ayat 190. Yang kedua melalui metode Islam. Di metode Islam ini ada dengan na'al dan akal, Quran Surat Yunus ayat 100-101, Quran Surat At-Tolak ayat 10, Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Yang selanjutnya membenarkan yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 191 dan Quran Surat Qaf ayat 37. Selanjutnya menghasilkan iman. Yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam. Yang pertama ada dugaan dan hawa nafsu, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 55, Quran Surat Yunus ayat 36, Quran Surat Al-An'am ayat 115. Yang kedua ada ragu-ragu, terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 53 dan Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan yang terakhir berakibat kufur, Quran Surat Al-Kahfi ayat 105 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Materi yang ketiga yaitu al-mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama ada fasik. Ciri-ciri mereka adalah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama ada melanggar janji, Quran Surat Al-Baqarah ayat 26-27, Quran Surat Al-Baqarah ayat 99, Quran Surat Al-An'am ayat 49, Quran Surat Al-Baqarah ayat 49, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 59. Yang kedua orang yang berpaling dari perjanjian kepada Allah, yaitu ada Quran Surat At-Taubah ayat 8 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 102. Yang ketiga tidak mengagungkan perintah Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 121.
Yang keempat yaitu lebih mencintai keluarga, harta, pangkat, dan jabatan daripada Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Yang kelima yaitu memiliki karakter munafik dan mengajak kepada yang munkar. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Dan yang terakhir suka menuduh orang yang soleh dengan keji. Quran Surat An-Nur ayat 4. Selanjutnya yaitu ada sombong dan takabur. Pembagian takabur. Ada dua macam perilaku dari seseorang yang takabur, yaitu yang pertama ada takabur kepada Khalik dan takabur kepada sesama makhluk. Kedua, ada bahaya sikap takabur, yaitu tidak bisa taat kepada Allah, menyebabkan terbuka neraka jahanam, sikap tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh orang lain karena keangkuhannya, dapat mematikan hati manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, dan dibenci Allah SWT. Selanjutnya yaitu menyimpang. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi. Sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Kebalikan dari pelaku menyimpang ada perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Selanjutnya yaitu ada lalai. Salah satu ciri orang yang lalai terhadap sholatnya adalah orang yang lalai pada saat panggilan sholat datang. Dia malah tidak bersegera mengerjakan sholat, padahal sifat malas untuk sholat akan mengulur waktunya adalah sifat orang-orang yang munafik. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, lalai dalam wudhu saat dia wudhu tapi tidak memperhatikan kualitas wudhunya dengan baik. Lalai memperhatikan kualitas airnya, kualitas kafiatnya, atau lalai dalam memperhatikan kualitas kebersihan bajunya, atau lalai dalam hal gerakan sholatnya. Selanjutnya itu ada obat penawar penyakit internal. Yang pertama ada sholat, zakat, infak, dan sedekah. Ada saum, ibadah haji, tilawah Al-Quran, zikir, tafakur, dan terakhir mengingat kematian dan pendek angan-angan. Materi yang keempat adalah al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada eksistensi Allah terbagi menjadi ada dalil fitrah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Allah menciptakan manusia disertai dengan berbagai macam naluri, termasuk di dalamnya naluri bertuhan, naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid karena pengaruh lingkungan. Fitrah tidak lain adalah inti dari sifat alami manusia yang secara alami pula ingin mengetahui dan mengenal Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya ada dalil indra, merupakan dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, atau disentuh oleh indra. Biasanya ini merupakan kejadian luar biasa seperti mukjizat, karamah, dan maunah. Hidup kita keseluruhannya merupakan hasil persepsi penginderaan kita, akan tetapi bagaimana selak-beluk yang sedemikian luar biasa rumit, saling terkait dan rinci dari kehidupan terdapat langsung dengan cara yang sedemikian nyata dan tanpa terputus di dalam sebuah dunia yang di dalamnya matanya ada sebuah persepsi atau hasil penginderaan. Allah SWT berfirman Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Artinya ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenalkannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Selanjutnya ada dalil akli, yaitu dalil-dalil yang berdasarkan akal. Bagaimana mengajari kita identitas pencipta kita yang keberadaannya kita temukan melalui akal kita. Selanjutnya ada dalil nakli, dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Banyak memberikan fakta-fakta ilmiah mengenai penciptaan manusia. Yang pertama, ada penciptaan langit. Al-Quran menyebutkan dalam bentuk jamak karena faktanya langit itu berlapis-lapis. Selanjutnya ada bintang dan planet-planet. Al-Quran menggunakan kana nej atau binatang dan kandil pelita mempunyai dua fungsi utama seperti yang tersirat dalam ayat-ayat. Yang terakhir yaitu relativitas waktu. Fakta ilmiah terbukti saat ini akan tetapi hingga eksistensi teori relativitas pada abad 20. Dan yang terakhir yaitu dalil sejarah, di mana dalil-dalil kekuatan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di atas muka bumi.
Dalil historis sejarah adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga saat ini. Yang kedua itu mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah fungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah SWT begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Secara bahasa, tauhid adalah masdar dan dari fi'il wahyadu yauwahidu, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Ini tidak terwujud kecuali dengan melakukan penantian atau penetapan, yaitu penapikan hukum dari yang ditauhidkan dan menetapkan hukum tersebut untuknya. Misalnya kita tidak mengatakan tidak sempurna tauhid seseorang sehingga ia bersaksi, adapun secara istilah syar'i maka tauhid adalah menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya.